Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang akan menggunakan Bapak Wakil Bupati Selayar sekaligus Ketua BPH Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. Yang saya hormati Bapak dari Majelis Fikih PP Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Selatan, yang saya hormati Proklamasi pimpinan daerah Kabupaten Selayar dan militer, para OPD Kabupaten Selayar, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Selayar, yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Selayar, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ada Prof. Askin, ada Prof. Akbar, ada Prof. Poinarija, dan ada Rektor Organisme Papua, luar biasa, jauh sini. Para kepala sekolah SMA dan SMK Kabupaten Selayar, yang para organisasi pemuda Muhammadiyah Kabupaten Selayar, para undangan hadir sekalian sama-sama berhadir. Pak Wakil Bupati, saya di sini bersama dengan rombongan hampir pun karena tinggal satu saya koordinator kami yang mungkin datang. Pak tadi yang membacakan tadi Kepala Bagian Umum, Pak Munawir, silakan berdiri Pak Munawir. Karena di periode itu tinggal dua jabatan struktural Pak, jadi kepala saya dengan Pak Kepala Bagian Umum, kemudian lainnya nanti di jabatan ini. Kemudian ada Dr. Ihsan Kasbul Farabi, adalah koordinator sumber daya perguruan tinggi. Silakan berdiri Pak Ihsan. Ini nanti bila mana dosen-dosen mau IGGE, mau mengembangkan jabatannya, mau sekolah, silakan menghubungi Pak Ihsan. Kemudian ada Pokja pengembangan yang orang saya ini Pak ini. Silakan Pak Ihsan. Baru kembali lagi ke Selayar sejak tahun 2008 baru kembali lagi. Luar biasa lama sekali baru kembali. Katanya memang tidak mau kembali kalau tidak berdiri. Berarti di sini Pak. Jadi waktu masuk di saya baru mau kembali ke Selayar kalau tidak ada berhenti di sana. Dan saya ditemani Pak Nurul Malan, sebentar silakan berdiri Nurul Malan. Ada. Itu sebentar saya bilang menghubungi saya Pak, menghubungi saya silakan. Tentunya saya membawa rumah saya, mau masuk di sini juga, Pak Yahya Mustafa. Sejak kami datang kemarin Pak itu sudah berapa banyak sekali berita tentang institut bisnis ini, banyak sekali. Tadi wawancara dengan Pak Prof. Askin, saya kira sebentar keluar ke berita ini. Baik, alhamdulillah wassalillah, karena pagi hari ini luar biasa bagi kita. Saat Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Soalnya kita semua sehat diberikan kesempatan dalam rangka mengikuti penyerahan surat keputusan pendirian perguruan tinggi Institut WSUS ini, Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. Ini luar biasa. Ini suatu hari momentum yang bersejarah. Ini 11 Maret Pak, surat perintah 11 Maret. Cuma berkah hadir. Luar biasa, jadi ini luar biasa. Saya tidak tahu, tapi ini rencana Tuhan, Pak. Ini bukan kebetulan, tapi ini satu rencana Tuhan. Ini akan tercatat dalam sejarah. Saya juga sebagai kepala yang iktimat, saya baru mendapatkan perguruan tinggi luar biasa. 11 Maret lagi ini memang sejarah dan rencana. Untuk itu atas nama pemerintah, Menteri Pendidikan Budaya Republik Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas pendirian ITSBN Selayar ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BDM tadi bahwa prosesnya inilah yang paling tercepat di Indonesia 9 Pak. Paling cepat, tidak sampai 3 bulan Pak ya. Sejak Desember itu kami memberikan rekomendasi, kebetulan sudah keluar. Ini sangat luar biasa. Ini berkat doa kita semua, berkat usaha-usaha yang luar biasa dari kita semua.
Ini doanya juga tanpa visitasi lapangan. Biasanya kalau pendirian harus ada dari Jakarta itu kuliah dulu. Mana selain itu? Bagaimana dulunya? Bagaimana dosennya? Ini tidak ada. Tidak ada. Emang doanya ini PDI luar biasa. Doanya wilayah luar biasa. Jadi ini patut kita bersyukur. Oleh karena itu dengan keberadaan ini tentunya ini suatu langkah bagi kita semua di masyarakat Selayar ini, karena tentunya anak-anak kita sudah mendapatkan pilihan untuk selanjutkan program ini itu saya kira tidak perlu lagi. Maka kalau ada prodi ini saya kira tidak perlu lagi. Sekarang itu PTN, PTSI tidak ada beda, hampir tidak ada. Yang beda yang menjadi persoalan sekarang kan prodi saja. Ketika prodinya bagus itu sudah, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amerika itu bahwa suksesnya seseorang yang program ini terkenal itu hanya urutan ke-37, hanya urutan ke-37. Jadi nggak usah kita karena ya, anggaplah PTN di sini Pak, sebagai bupati, sebagai bupati. Jadi artinya tidak ada lagi perbedaan itu, sehingga memang keberhasilan suatu daerah memang itu diukur dari derajat pendidikan. Ini sudah bertambah karena kita ketahui memang orang-orang Selayar yang di luar sana itu menjadi semua. Terbukti sekarang mereka kembali sebagai profesor, itu luar biasa. Jadi ini juga harus menjadi beban bagi orang-orang Selayar yang sudah berhasil di sana untuk mendapatkan perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini memang mengelola perguruan tinggi itu ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar, berat. Ada kebijakan kementerian sekarang ini, ada namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ini sesuatu yang memang menjadi tugas berat, dan selalu saya katakan bahwa kebijakan ini adalah revolusi pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum kebijakan ini Pak, ada yang tahu yang dilakukan sebelum kebijakan ini sekarang bisa dilakukan. Ada hal yang bisa dilakukan sebelumnya sekarang menjadi sukarela. Ada dulu yang wajib dilakukan sebelumnya, itu menjadi kebiasaan sekali. Jadi memang ada 4 kebijakan ini. Yang pertama memang diberikan kepada program tinggi yang kuliah sekarang PTN apa, diberikan cuma benar sekarang diberikan kesempatan untuk membuka prodi seluas-luasnya. Dulu itu tidak ada. Kemudian yang kedua, akreditasi itu yang dulu itu wajib, sekarang sukarela. Ketika kita mendapatkan akreditasi, ketika mau diperpanjang ya boleh, tapi kita tidak mau perpanjang, ya diperpanjang sendiri. Itu luar biasa. Jadi sukarela. Dulu itu wajib Pak. Ketika wajib, dengan sebuah tenaga apapun yang kita lakukan, bahkan rekayasa pun kita lakukan untuk mencari nilai. Seperti misalnya ketika kita mencari nilai akreditasi B dan A, tetapi dalam instrumen itu misalnya tidak mempunyai perpustakaan yang bagus, tidak mempunyai laboratorium yang bagus, maka bekerja dari dia merekayasa, meminjam laboratorium orang, meminjam punya orang ketika visitasi datang untuk bekerja. Tapi ketika visitasi bisa kembali yang kembalikan barangnya orang, ini mencari nilai saja, dan itu membohongi diri sendiri. Sekarang harus menjadi kebutuhan. Sekarang ketika kita misalnya mau akreditasi unggul, mau akreditasi baik sekali, ya silakan. Kalau tidak mau, ya tidak usah. Karena sekarang pun masyarakat menilai itu bahwa program tinggi itu beli sekarang program tinggi itu dari akreditasinya. Jaminan program tinggi sekarang itu adalah akreditasi. Sehingga memang ini menjadi tugas berat bahwa ada indikator utama yang harus dilakukan oleh program tinggi saat ini. Yang pertama memang adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dulu itu Pak, hanya karena di Indonesia begini Pak, di Indonesia itu dikenal ada 2 macam program. Pertama itu program tinggi akademik, yang kedua program tinggi vokasi. Dulu sebelum kebijakan ini Pak, program tinggi akademik itu hanya menciptakan alumni yang hebat, pintar, agak minim keterampilan. Ujung-ujungnya pengangguran di mana-mana. Program tinggi vokasi adalah menciptakan orang-orang yang terampil, yang siap pakai, yang dibutuhkan dari Indonesia.
Oleh karena pemerintah melihat ini bahwa selama ini kita program tinggi akademik hanya menciptakan pengangguran, maka diambil akademik oleh Mas Menteri, oleh Pak Jokowi. Mas Menteri silakan mengambil kebijakan ini. Mas Menteri kan bukan dari latar belakang pendidikan, sehingga diutuslah dia. Karena katanya yang bisa merubah suatu bidang itu adalah dari bidang lain, Pak. Yang ditutup mata dia. Mas Menteri itu pokoknya kebijakan kamu sebagai kemerdekaan harus dilakukan. Kita harus menciptakan alumni yang siap. Jadi sekarang ini perguruan tinggi akademik itu alumni yang harus rasa-rasa fokus, sehingga adalah kebijakan ini. Karena ya tutup mata saya Pak Nadiem. Pak Nadiem sekarang tidak mau dengan jangan ketemu dengan forum rektor, tidak mau mendengar itu, tidak mau, tidak pokoknya kampus merdeka. Tidak mau didengar itu Pak. Ketika banyak pergagalan kan begitu Pak. Pak Menteri Mas Menteri tidak mau ketemu dengan orang-orang yang pintar tentang pendidikan. Pokoknya dia mau apa istilah dia mau. Kita harus menciptakan orang-orang terampil. Karena itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, insya Allah, karena biasa kerjaan dari 5 tahun kalau misalnya dampaknya dan kita belum bisa. Di tahun kelima ada mindset masyarakat yang akan berubah. Karena nanti masyarakat itu kalau sudah ada apa hasilnya dari kampus merdeka berubah, perguruan tinggi itu menciptakan satu menciptakan orang pintar, juga menciptakan orang terampil, maka mindset masyarakat akan berubah. Bahwa dia hanya akan menyekolahkan anaknya ketika perguruan tinggi itu mencari kerja. Itu tidak akan berubah. Karena untuk apa Pak kita menyelenggarakan perguruan tinggi hanya menciptakan orang-orang pintar? Kasihan masyarakat. Masyarakat misalnya dari daerah Pak sudah menjual sawahnya, terus menyekolahkan anaknya sampai 4 tahun, kembali menganggur Pak. Mau kerja sawahnya sudah tidak ada lagi. Apa lagi? Kemarin di salah satu kami serahkan SK-nya Pak. Ada sambutan bahwa ini kita ini mendirikan perguruan tinggi amal jariah. Ya memang amal jariah. Kalau betul ya. Tapi kalau kita menciptakan pengangguran, kita bisa masuk neraka. Apa kita amal jariah? Bukan. Jadi hati-hati, berat sekali sekarang Pak. Tapi jangan diragu, kita masih tahu. Yang susah sekarang itu kayak perguruan tinggi yang sudah lama, kayak Unismu Papua sudah lama. Ini sudah di zona enak itu kan ya kurikulumnya hanya satu dan harus kebijakan kampus merdeka itu kan susah merubah mindset dosen Pak. Bagaimana implementasi dari kampus merdeka ini? Karena yang berdasarkan survei yang menghambat daripada kampus merdeka ini adalah dosen Pak. 30% menghambat. Karena bayangin Pak, ikon daripada kampus merdeka belajar ini diberikan kesempatan kepada mahasiswa 60 SKS atau 3 semester untuk keluar dari prodi. Bayangkan, yang dulunya disebut kampus merdeka ini Pak, hanya 6 SKS. Disuruh keluar, pergi KKM Pak, pergi cecek ke mana? Cecek pagarnya kantor lurah, kantor desa. Kasih pindah itu batas desa yang sudah dicecek itu peserta KKM sebelumnya. Itu dikerjain Pak. Itu kerjaan. Dan itu tidak boleh lagi ada sekarang seperti tidak ada begitu Pak. Masa orang pintar izin? Ini sana yang bisa tidur. Ya, makin. Bisa KKN sekarang tapi KKN tematik itu bimbang 6 bulan. Harus ada hasilnya Pak. Harus ada hasil yang mendorong dari orang. Sebaiknya. Nah karena ini adalah hak mahasiswa untuk keluar dari prodi, maka menjadi kewajiban kita akan berat itu yang saya bilang Pak, merumuskan situasinya, merumuskan kurikulum sekarang ini tidak boleh kalau hanya satu, harus minimal 1 Pak, harus minimal 2, yaitu kurikulum kampus merdeka belajar. Oleh karena itu harus ada reorientasi kurikulum. Ini tadi yang mengatakan 60 SKS itu pasti ada dosen yang kehilangan mata kuliah. Bayangin Pak, hanya 80 SKS untuk teori.
dosen-dosen senior, tidak paham kita. Gitu. Tetapi kita enaknya yang baru ini langsung kita praktekkan, kita langsung, dan memang harus diterima. Jadi gampang kita, Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam satu prodi itu memang menyusun kurikulum. Ini daripada kampus merdeka belajar, karena kita harus menyiapkan lulusan kita dulu bekerja. Harus ada lean and match. Oleh karena itu, mari kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, bersama-sama kerjasama. Kemudian kerjasama yang pertama harus kita lakukan adalah menyusun kurikulumnya bersama. Apa sih kebutuhannya? Misalnya ada industri di sini, apa kebutuhannya? Mari menyusun bersama kurikulum ini. Setelah menyusun bersama, panggil mereka mengajar. Setelah itu berjalan, melakukan penelitian bersama. Ada riset bersama. Ada proyek-proyek bersama. Dan kemudian yang keempat adalah magang. Itu sudah semester 7 nanti akan kita magang. Kita magangkan di tempat kerjasama kami. Maksudnya apa? Apa kebutuhannya kita rumuskan di dalam berkuliah sampai dengan magang. Magang juga pasti mereka diterima dengan baik karena mereka juga mengajar tahu mahasiswa itu. Setelah itu magang itu ya 6 bulan magang. Dan kalau ini terjadi, dunia usaha itu menggunakan tenaga kerja yang murah, menggunakan magang. Karena mereka sudah tahu kualitas daripada mahasiswa. Kita selama ini kita langsung memagang saja. Banyak penolakan. Tidak mau saya dia rusak saya punya sistem, dia rusak kami organisasi. Sehingga anak-anak magang yang tidak didahului dengan itu, kami disuruh bikin kopi saja, bikin teh saja. Oleh karena itu harus betul-betul dicapai. Kemarin saya bertemu dengan Ketua Avindo, sesuatu itu mereka sangat membutuhkan. Tidak lama kami kerjasama dan kami mengharapkan ini bahwa lebih nanti menjadi payung kerjasama. Jadi semua perguruan tinggi akan kerjasama dengan industri itu akan payung kami sehingga dilakukan perjanjian kerjasama. Karena ini suatu tugas berat, tapi saya yakin bahwa ini kan dosen-dosen 4 kali 5 20 ini luar biasa semua. Dosen-dosen muda semua. Jadi masih gampang. Apalagi ada profesor-profesor kita yang luar biasa. Oleh karena itu, memang yang pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu program itu memang adalah pengembangan SDM. Kami selalu yakin di program pertama kami harus mengembangkan SDM. Kami selalu yakin bahwa ketika SDM boleh, maka proses itu pun kita tunggu. Dan biasanya proses yang baik, proses yang buruk pasti menciptakan suatu hasil. Di situ bisa bilang. Sehingga di kami DLBT ada 3 hal yang kami lakukan dalam hal kualifikasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah peningkatan kualifikasi. Kami siapkan beasiswa, pemerintah menyiapkan beasiswa. Tak ada alasan bagi dosen tidak mengembangkan kualifikasi pada tingkat yang karena sekarang kan semua sudah tinggal 1 kali. Kemudian yang kedua yang kami dorong adalah jabatan fungsional, karir dosen. Karena nanti dikatakan dosen itu ketika dia mempunyai jabatan fungsional. Apa itu jabatan fungsional? Asisten ahli, lektor kepala, sampai dengan dosen. Tidak bisa dosen sebagai penanggung jawab masa kuliah ketika tidak oleh karena itu, dosen sekarang yang ada segera mengusul ide-idenya, nomor ide mahasiswa. Setelah itu silakan menghubungi Pak Ica. Bagaimana saya itu mengembangkan jabatan setelah itu mungkin 1 tahun lagi sudah bisa dipublikasikan. Itu yang bagus. Sehingga memang kita mengharapkan bahwa dosen yang ada di sini tepat itu. Karena kalau kita ini yang ketiga yang akan mengembangkan sertifikasi. Kalau nanti dosen sudah ada jabatan fungsionalnya, itu nanti akan kami sertifikasi. Nah kalau sudah sertifikasi itu pemerintah memberikan kesejahteraan Pak sebanyak 1 kali gaji pokok PNS. Jadi sama nih kalau kita dosen yayasan sama dengan PNS kalau kita sudah sertifikasi. Tapi yang hebatnya kita karena langsung golongan 3B 65 tahun belum bersih. Kalau guru besar 70 tahun. Seperti profesor semua profesor. Dan kalau kita guru besar tidak diberikan tunjangan dari pemerintah
sebanyak 3 kali gaji pokok. 3 kali gaji pokok. Mana ada PNS biasa dikasih 3 kali pokok? Tidak ada, kecuali cuma dosen. Nah kalau kita yayasan, kita tapaki kalian dikasih. Sekarang dia itu sudah hampir 90 bangsanya, hampir 90 lulusan, dan setengahnya itu adalah dosen luar biasa. Setengahnya itu dosen biasa. Luar biasa. Jadi kalau nanti kita sudah berkarir di dosen, tidak usah pikirkan PNS. Kalau kita sampai 2 tahun di sana kita sudah sertifikasi. Dia baca 2 tahun ya, 1 tahun ini dapat perusahaan, kemudian tahun berikutnya sudah sertifikasi. Sertifikasi tidak sangat mudah karena itu hanya mengevaluasi diri saja. Deskripsi saja, saya ini begini, pendidikan saya begini. Sama tadi itu debat profesional. Untuk menduduki, selalu saya katakan bahwa untuk menduduki profesor di usaha itu mudah nih Pak. Ketika kita itu yang susah kalau saya, kalau bukan dosen. Kalau dosen saya kira mudah karena jabatan fungsional itu adalah dekomunikasi daripada tridharma. Itu tanya bagi pro-pro di sini apa yang disampaikan ketika berusaha itu tridharma. Cuma sekarang profesor lebih benar. Tapi kalau kita biasakan dari awal, tidak ada masalah. Yang jadi ya ada 10 tahun nih Pak masa kerjanya sih baru besar. Umur 39 tahun baru besar nih Pak. Kalau ya apa lagi? Nah kalau kita rencanakan dengan baik, saya yakin itu semua kita bisa lakukan. Apalagi kita dosen dan kita semua masyarakat. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua memang untuk menunjang itu sarana prasarana. Tapi sarana prasarana ini saya kira kalau gedung jangan terlalu banyak, ruang kelas jangan terlalu banyak. Karena sekarang ini bukan tidak tren itu belajar di dalam ruangan apalagi panas. Tidak tren. Belajar di taman, belajar di misalnya di perikanan, belajar di pantai Pak. Tidak ada lagi. Yang harus memang kita kembangkan ada sistem pembelajaran yang berbasis teknologi. Karena itu jawabannya. Terbukti kemarin Pak, 2 tahun ruang kelas itu tidak ada orang berduduk. Tidak bisa. Karena dilarang kita kampus, dilarang kita pandemi. Tetapi kok kenapa bisa terjadi? Ada sudah dan sebagainya. Itu karena teknologi informasi, sistem pembelajaran. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Dan sekarang bukan dosen hanya untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa ketinggalan. Transfer knowledge itu ketinggalan nih Pak. Karena bisa saja mahasiswa itu lebih banyak referensinya. Karena teknologi apa yang mau diminta sekarang ada semua. Apa definisi? Dah, tahu semua. Jadi memang sistem pembelajaran ini memang harus dirubah. Kita harus dirubah. Tidak usah Pak. Kita kalau terlalu banyak di ruangan kita lebih banyak belajar di pantai. Kemudian tadi setelah sarana prasarana kurikulum itu ya tadi. Jadi kurikulum itu dicetak tadi kita menyusun kurikulum bersama dengan usaha. Kemudian yang paling pokok itu adalah yang pertama-tama itu setelah kurikulum ini kita menetapkan kira-kira dari awal ini kita sudah tetapkan memang misalnya tadi itu bahwa kewirausahaan dia mau apa nih? Apakah dia mau jadi pengusaha? Jadi dari awal jadi kita nanti di kelas itu kelas kewirausahaan itu jangan lagi kelas A dan C. Dia mau di bidang apa, sehingga memang kurikulumnya nanti ada 2-3 tahap. Jadi kita minat dan bakat daripada mahasiswa ini memang harus kita ciptakan. Kemana mereka akan menempati profesi sehingga kurikulum itu kita tetapkan. Jadi ini tadi yang saya baca, saya yakin banyak sekali profesor di sini yang sudah. Ini kan yang semua datang ini profesor kan mau mendukung semua. Jangan diragu, Pak Rektor, calon rektor. Saya yakin itu. Apalagi pengalaman sudah luar biasa. Saya yakin bisa membawa institut teknologi ke lebih baik. Tapi semua itu walaupun kita dari tadi SDM, masalah itu bagus. Tapi yang paling menentukan itu tata kelola Pak. Tata kelola dan manajemen berlaku. Nah, ini di Lebik ini banyak sekali problematik sampai ke puncaknya tapi hancur berantakan dan konflik Pak. Pengelola dengan penyelenggara itu itu jadi tata kelola dan manajemen itu harus diatur.
itu diatur dalam statuta. Statuta itu adalah aturan main dari pemerintah. Ketika ada permasalahan, ini katakan. Makanya statuta sekarang Pak, itu harus diupload ke Pangkalan Binti, ke PDPD. Karena kalau tidak diupload, itu diupload baru kita uji, pemerintah uji. Karena biasanya Pak, kalau ada permasalahan itu harus kita buka statuta. Nah biasa kalau ada yang lebih dominan, biar rubah itu statuta. Misalnya masih mau menjadi pimpinan, tetapi di dalam statuta hanya bisa satu periode harus ada. Tetapi karena masih mau, di statuta tidak diupload, dia harus masuk ini. Jadi itu tugasnya supaya statuta itu menjadi dasar atau itu artinya undang-undangnya pemerintah ini. Saya yakin bahwa dengan kebersamaan kita, saya yakin kita bisa membangun program kita lebih baik, dan tentunya selalu saya katakan bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah tidak ada urusan, tidak ada alasan untuk tidak berkembang. Karena pembinaannya itu minimal 2. Ada kami dari LDP dan tentunya majelis dikti. Itu majelis dikti Pak, masif sekali, sangat masif itu melakukan pembinaan. Keluar aturan, kami LDP belum selesai. Majelis dikti sudah selesai ke ini nyata Pak. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi perguruan tinggi Muhammadiyah untuk tidak berkembang karena pembinaan yang sangat luar biasa. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Insya Allah akan menjadi amanah, akan menjadi ibadah, dan saya harapkan akan menjadi amal jariah. Saya kira itu Pak. Sekali lagi selamat semua. Ini kerja-kerja luar biasa bagi kita semua dan hasilnya kita sudah dapat sekarang. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.